Oke, baik. Hari ini, alhamdulillah, kita mau klarifikasi untuk seluruh teman-teman media, wartawan. Mohon maaf kalau beberapa hari ini aku tidak ada komentar apapun karena memang aku tidak mau tidak mau salah berkomentar. Jadi hari ini aku memutuskan dengan suami aku untuk klarifikasi tentang pertanyaan kalian. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, pada tanggal 22 bulan April tahun 2020 ini kita melangsungkan pernikahan, memang secara agama, betul, dan alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah banget, senang banget. Tempatnya di mana, Neng? Tempatnya di rumah Neng sendiri, yaitu di Cikarang. Otomatis dari keluarga hadir semua ya, dari abah? Alhamdulillah, abah, emak, kakak, adik, terus dari pihak suami juga ada perwakilan dari kakak ya, karena memang kondisinya saat ini kan lagi social distancing ya, kita nggak bisa kumpul banyak orang. Tidak bisa kumpul banyak orang, jadi ada beberapa orang aja di rumah itu. Gitu. Otomatis abah jadi wali ya? Abah jadi apa sih? Iya, wali juga langsung dari orang tua. Kalau dari keluarga Akang sendiri yang hadir siapa-siapa aja pas? Yang hadir saudara kandung yang paling tua, karena awalnya kan sebelum ada PSBB ini kan orang tua yang mau hadir, karena aturan dari pemerintah ini dinamis dan begitu cepat, akhirnya ya terpaksa yang hadir. Dan kebetulan kakak saya ini tinggalnya di Jakarta, makanya mereka yang bisa hadir untuk mewakili saya. Jadi kalau tadi ngomong, artinya udah sebelumnya mah udah di planning untuk tanggal 22 ini, atau memang emang khusus dipilih tanggal 22 ini di saat kondisi kayak gini? Setelah tahu kondisi kayak begini, ada corona, kemudian PSBB segala macem, tapi tetap dijalani, hanya mungkin dirubah aja ya konteksnya. Ya, proses awalnya kan memang kita nikahnya kan harapannya semua itu terpelaksana, mulai dari proses secara negara, secara agama, semua kita persiapkan secara baik. Sambil berproses ini ternyata ada kendala, namanya kita yang punya. Hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Ya akhirnya kita koordinasi dengan KUA setempat, mulai dari saya minta surat numpang nikah di Balikpapan untuk diserahkan ke KUA setempat di Cikarang. Waktu itu tanggal awal April pengajuan untuk pendaftaran nikah. Nah, disampaikan sama kepala KUA setempat bahwa ada aturan dari Kemenak per tanggal 1 April sudah tidak bisa terima untuk pengajuan permohonan nikah. Itu masa berlakunya sampai 21 April. Akhirnya kita menunggu sampai tanggal 21. Kemudian sambil menunggu itu kita ngobrol lagi sama keluarga besar untuk nentuin tanggal dan bulan. Nah, karena kita lihat situasi COVID-19 ini nggak pasti, kemudian juga sudah ada arahan dari pemerintah terkait larangan mudik, kemudian lebaran ditiadakan untuk sholat id, akhirnya kita nggak berani ngambil resiko dan nggak mau juga banyak statement atau opini yang nggak baik berkembang di luar. Ya, kita intinya menghindari fitnah, terpaksa kami lakukan secara agama dulu, tapi tentunya proses secara negaranya kita paralel proses. Dan alhamdulillah KUA setempat, KUA Cikarang banyak memberikan masukan-masukan, ya semacam pendampingan lah ya, kalau proses nikah secara sah menurut agama dan negara itu seperti apa, dan kita dibantu untuk itu. Ya, artinya nanti untuk resepsinya sendiri, maksudnya secara negara nanti udah disiapkan, waktunya udah ditentukan belum?
Ya, untuk yang secara negara kan prosesnya insya Allah hari Senin besok kita sampaikan untuk persyaratan tambahan. Baik. Ya. Jadi resmi gitu ya? Iya. Resmi ya. Kemudian untuk walimahnya sendiri, acaranya sendiri, Neng berdua udah planning gitu sama Akang kapan gitu? Terus planning ya di Jakarta aja atau di kalau resepsi wajib ya, karena kan ini acara untuk keluarga besar. Dalam rangka silaturahmi juga keluarga besar saya, keluarga besar Neng yang mungkin sejauh ini belum saling mengenal. Jadi memang kita sudah rencanakan untuk resepsi itu tetap ada, dan kita harapkan ya tentunya ya setelah COVID-19 ini berakhir ya, mudah-mudahan dalam waktu cepat ya. Ya prinsipnya sih kita akan melaksanakan resepsi untuk mengundang keluarga besar dan sahabat-sahabat saya dan sahabatnya Neng juga. Harus puasa udah sehari ya. Iya. Gimana rasanya berdua jadi suami istri? Si Neng masak atau gimana? Oh, dia masak terus. Cuman kemarin aja buka puasa, pas buka puasa itu di rumah ya? Saya di rumah, kan dia juga kerja, kan. Cuman setelah kerja kan waktunya nggak terlalu jauh dari maghrib. Jadi sempatnya itu ya tetap buka puasa bersama di rumah. Saya tungguin. Tungguin makan di rumah. Rasanya apa sih Neng? Kayak gitu. Ini yang kamu ingin dari dulu sebenarnya. Iya, alhamdulillah Pak, saya senang luar biasa. Gini, ada senangnya, ada sedihnya gitu loh. Ya Neng semua ambil hikmahnya lah dalam semua ini, dalam hal ini gitu. Di pernikahan yang pertama ini, Neng punya suami di bulan suci Ramadan tahun ini, senangnya luar biasa, impian Neng tercapai, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jodoh yang terbaik buat Neng. Mudah-mudahan doa Neng diijabah ya, dan dipertemukan sama dia ini ya, alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Sebenarnya beban ya, sedih gitu loh, maksudnya baru menikah terus udah harus kerja gitu loh, dan kerjanya itu buka sama sahur kan gitu loh. Kasian kalau misalkan dia baru nikah udah ditinggal gitu kan. Tapi beliau orangnya ngerti gitu, jadi aku ngomong sama beliau, sama dia, jadi ya alhamdulillah dia mengerti. Dan ya aku juga sebagai seorang istri aku paham gitu loh dengan tugas aku sebagai seorang istri gitu. Jadi ya alhamdulillah kerjaan juga bisa diperbaiki untuk bisa menemani dia gitu, jadi dibagilah gitu. Neng, kalau boleh tahu perasaan Abah sama Emak kemarin gimana sih ketika selesai nikah? Sore ini juga yang soalnya berkali-kali Neng cerita soal ini ya, pengen membayangkan Abah sama Emak belum punya suami dan udah terlaksana. Apa yang Abah sama Emak pertama kali ngomong ketika udah ijab kabul? Masya Allah, Neng alhamdulillah banget bersyukur punya kedua orang tua yang sangat mengerti anaknya. Jadi dia tidak pernah menuntut anaknya, kamu harus menikah dengan ini. Dia tidak menuntut apapun itu. Apapun pilihan Neng yang terbaik buat Neng, dia akan selalu support, dia akan selalu doakan gitu. Dan pada saatnya kita datang berdua menghadap keluarga, menghadap orang tua, ngomong, dia dengan gentlenya dia ngomong sama orang tua Neng, ya itu udah salah satu bukti buat Neng bahwa dia orangnya gentle ya, dia mau serius gitu loh. Jadi alhamdulillah orang tua terutama Abah dia respect ya, sangat respect sekali dengan niat dia, dengan tujuan dia. Ya alhamdulillah orang tua tuh mendoakan lah, senyum lah. Dari Akang sendiri tadi kan aku ngomong sempat artinya pas baru nikah, sementara Neng punya banyak program. Ada program TV ya, yang sahur maupun yang buka puasa. Nanti ke depan mungkin si Neng akan dibiarkan tetap berkegiatan sebagai artis atau mungkin ada pembatasan istri di rumah aja lah, nggak apa-apa gitu. Oke, ada yang lain? Apa lagi? Oke, ini tadi fans ya, gimana tadi fans sudah ditanya belum? Buat penggemar, ini apa yang Neng punya sampaikan kepada penggemar di luar sana? Penutup yang lain-lain dulu. Belum ada Neng, mungkin ada sampein Akang. Oke, yang tadi mau dijawab lah yang ini.
Ya paling nanti penutup. Yang nomor 2, yang nomor 1 kan nggak mau dijawab. Sampai apa akan undang keluarga mantan-mantan, nggak usah kita ngomong lagi ya. Nggak usah. Enggak, itu kalau undang. Mengundang siapa aja bakal di Pokoknya yang berkaitan dengan mantan nggak usah dibahas. Oke. Baik, siap. Forget it. Karena kalau itu dikasih celah nanti Panjang wartawan lagi urusan. kemana-mana lagi. Baik, siap. Terakhir berarti kita ya. Terakhir. Apa nih? Soal apa namanya? Om Asrul terakhir ya buat penggemar. Tapi Fans. saya apa yang kurang disampaikan sampaikan aja. Maksudnya Paling biar nanti closing statement dari kita. Iya. Kenapa kita bikin apa nih namanya? Konferensi Iya, pers atau apa ya? Secara tertutup ya kita batasi. Video yang dibagikan kepada Ini apa namanya konferensi pers ya? Bukan sih, untuk dibagikan. Jadi kita bikin video tanya jawab Pribadi. aja pribadi karena Video. kondisinya kan nggak mungkin kita konferensi pers. Ya, Di sini. paling itu aja nanti kita tutup ya. Ya. Jadi saya nanya dulu penutup soal menyangkut ini Neng ke fans. Apa yang mau disampaikan sekalian statement-statement ini dibikin juga buat apa namanya? Ya dibagi kepada teman-teman media. Iya. Karena kita memang nggak bisa secara rame-rame gitu ya di situ. Menghormati pemerintah lah ya. Perlu nggak sih mas kawin apa? Iya. Oh iya Mas Kawin. Kostumnya tadi pakai apa? kostum. Boleh kan? Tahu Neng nanti tinggal share di Instagramnya ya. Oh, terus waktu apa namanya nikah agama itu kostumnya berdua Neng pakai apa, Akang pakai apa tuh? Ya, gini, memang kan apa rencana ini kan memang kita sudah walaupun agak-agak mepet gitu, Ya. tapi kita memang sudah rencanakan kayak kostum, dekor dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sudah terkonsep banget kostum. Neng memakai kostumnya si Ivan Gunawan, temen kebetulan. Terus suami juga sama dari Ivan Gunawan. Terus apalagi tadi? Pakai adat Sunda. Pakai adat Sunda, biasa seperti biasa. Terus apa lagi? Mahar, Iya, cincin. maharnya apa? Satu set perhiasan, cuman kita nggak sebut nilai ya. Ya. Jadi satu set perhiasan aja maharnya. Oke, Neng terakhir apa yang pengen Neng sampaikan ke penggemar bahwa Neng udah ada di titik ini, udah jadi istri orang gitu loh. Iya, untuk penggemar Neng, untuk spesialnya untuk Itikers pastinya, ya harapan mereka juga pasti sama dengan harapan Neng gitu loh, dan mereka juga pasti mendoakan dan mensupport segala sesuatu yang membuat Neng senang dan bahagia. Neng yakin itu gitu. Jadi alhamdulillah untuk seluruh penggemar Neng, fans Neng, alhamdulillah Neng sudah menemukan sosok pria yang insya Allah mudah-mudahan ini yang terbaik buat Neng. Ini bisa menjadi imam yang terbaik buat Neng dan anak-anak Neng. Neng mohon doanya untuk kalian, mohon supportnya untuk kalian. Insya Allah walaupun Neng sudah menikah, ya alhamdulillah suami juga tidak membataskan Neng untuk bekerja. Alhamdulillah, jadi bisa tetap menghibur kalian semua. Amin. Oke, terakhir ya soal statement itu bahwa kenapa kita coba berkomunikasi dengan cara ini, ya bisa. Silakan yang ngomong kali. Oke. Ke Lihatnya kamera kemana? aja. Ke kamera aja, semua pesan aja. Oke. Sudah. Oke. Ya, sengaja kita buat video khusus hari ini. Saya bersama dengan istri. Ini kita tujukan untuk teman-teman wartawan maupun teman-teman yang mohon maaf belum sempat tahu rencana pernikahan kami. Sebenarnya bukannya mau nutupin berbagi kebahagiaan, tapi karena kondisi dan situasi tidak memungkinkan untuk kita share di awal, khawatirnya ada sesuatu yang mengganjal proses yang sedang kita lakukan. Kemudian juga ada, ya kita menjagalah antisipasi agar rencana dan niat baik kita ini tidak terhalang dengan sesuatu yang kurang baik, ya. Makanya kita hari ini bikin video untuk mengklarifikasi, karena beberapa postingan saya juga sempat banyak komentar-komentar yang apa namanya, yang menurut saya kalau saya diamkan juga kurang baik juga ya. Mungkin klarifikasi kita hari ini, kenapa tujuan kita menikah itu secara agama, karena jelas tadi di awal tanya jawab tadi kita sudah sampaikan
kita maunya pelaksanaan nikah kita ini benar-benar terlaksana sesuai dengan aturan agama maupun negara. Ya, cuman karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, karena banyak aturan-aturan yang sangat dinamis sekali, per detik berubah, akhirnya kita berusaha untuk menyesuaikan keadaan-keadaan. Tentunya kita tetap koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti KUA, ya, dan kita juga sudah laksanakan apa yang menjadi kebutuhan mereka secara administratif. Kita sudah sampaikan syarat-syarat untuk menikah secara negara, dan memang terbenturnya hanya di surat dari Kemenak, yaitu setelah tanggal 1 April sudah tidak boleh melaksanakan pernikahan. Ya, untuk itu kita tidak berani juga menunda niat baik ini, karena saya dengan Neng sudah sepakat untuk kita cocok, keluarga besar sudah merestui, teman-teman juga banyak yang mendukung, dan tujuan ini tujuan baik, momentumnya juga bagus. Saya barusan ulang tahun, Neng juga insya Allah tanggal 27 nanti, ya mudah-mudahan ini merupakan salah satu kado untuk Neng juga gitu kan. Ya itulah alasannya kenapa kita menikah dan putuskan menikah secara agama, karena memang kita mendahulukan mana yang sangat-sangat penting, dan kita nggak mau banyak opini berkembang di luar negatif tentang kami. Banyak teman-teman media maupun fans yang Neng juga yang berpikiran bahwa yang buat opini yang kurang baik lah. Makanya kita putuskan untuk segera menikah dan berharap hubungan ini kekal dan segera punya momongan, ya. Sekali lagi kami berdua mohon pengertian dari teman-teman wartawan untuk untuk paham dan mengerti situasi apa yang sempat kami alami dalam proses kemarin sampai hari ini, dan mudah-mudahan sebelum 60 hari setelah akad nikah kemarin kami sudah proses secara negara itu sudah bisa kami dapat, ya, secara sah, ya. Ya itu aja. Mungkin ada tambahan dari Neng? Udah saya. Udah. Ya mohon doanya aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini kalau buat kita sih ini keberkahan, ya. Di samping dari musibah COVID-19 ini ada hal positif yang kami dapat, ya. Yang kami dapat, yang mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan buat teman-teman juga gitu. Mudah-mudahan COVID-19 ini tidak menghalangi kita untuk beribadah, yaitu menikah. Ya, jangan khawatir, jangan takut, kalau niatnya baik, prosesnya juga jelas. Kalaupun ada kendala-kendala itu bagian dari perjalanan yang memang ya seharusnya kita alami, gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, saya mau kasih tahu juga kemarin kondisinya pernikahan kita itu sesuai dengan social distancing ya sayangnya, sesuai. Jadi memang kita menggunakan masker dan sarung tangan, dan yang hadir juga memang sesuai lah dengan aturan pemerintah. Ya, tetap jaga jarak gitu. Oke, thank you, terima kasih atas waktunya. Mohon doanya untuk kami untuk bisa jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Terima kasih atas waktunya, dan